Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Rizka Indasari. Ibu adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Bina Bangsa 02. Di video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi bab pertama, manusia, tempat, dan lingkungan, dengan subbab pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ruang? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita lihat gambar berikut ini. Pertama, ada gambar bumi. Kedua, ada gambar rumah. Ketiga, ada gambar laut. Keempat, ada gambar hutan. Rumah didiami oleh manusia. Laut didiami oleh tumbuhan dan juga hewan. Hutan didiami oleh tumbuhan dan hewan. Nah, dari ilustrasi gambar tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa arti dari ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian, baik itu yang di air, di laut, ataupun di darat, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Selanjutnya, apa sih penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, marilah kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini ada dua wilayah. Wilayah A itu menunjukkan daerah perbukitan, sehingga tanahnya subur untuk menghasilkan sayur, namun kekurangan akan ikan. Gambar yang kedua itu adalah wilayah B. Wilayah B menunjukkan daerah pesisir laut. Wilayah B melimpah akan ikan, namun kekurangan akan sayur. Nah, untuk dapat melengkapi kebutuhan antar dua wilayah ini, terjadilah interaksi antar ruang. Interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik tanah ataupun suhu di daerah masing-masing. Setiap ruang itu memiliki karakteristik yang khas, berbeda antara satu ruang dengan ruang yang lain, baik itu berupa karakteristik tanah, batuan, ataupun tumbuhan dan lain sebagainya. Interaksi antar ruang tersebut dapat berupa orang, barang, dan juga informasi. Interaksi dalam bentuk pergerakan orang itu disebut dengan mobilitas penduduk. Interaksi dalam bentuk pergerakan barang itu disebut dengan transportasi. Dan interaksi perpindahan informasi atau gagasan dari satu ruang ke ruang yang lain itu disebut dengan komunikasi. Kondisi ini bisa terjadi karena mereka saling bergantung antara satu ruang dan ruang yang lainnya. Selanjutnya, ada 3 bentuk saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Pertama, saling melengkapi. Kedua, kesempatan antara. Dan yang terakhir, kemudahan transfer. Pertama, saling melengkapi. Di sini ada 2 wilayah. Wilayah A itu adalah daerah yang menunjukkan daerah perbukitan. Di situ surplus akan sayur mayur, namun kekurangan akan ikan. Kedua, ada wilayah B. Wilayah B menunjukkan daerah pesisir laut yang surplus akan ikan, namun kekurangan akan sayur mayur. Nah, wilayah A dan wilayah B, keduanya saling melengkapi dan juga saling membutuhkan antara satu ruang dengan ruang yang lain. Selanjutnya, kesempatan antara. Diketahui ada wilayah C yang jaraknya lebih dekat, yang mana wilayah C ini adalah daerah pesisir laut yang juga surplus akan ikan. Karena letak wilayah C dan wilayah A itu lebih dekat, maka otomatis ongkos kirimnya juga akan lebih murah, sehingga wilayah A dan wilayah C itu menjalin kerjasama dan hubungannya semakin dekat. Sedangkan wilayah A dan juga wilayah B hubungannya menjadi melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer.
Wilayah A akan menjalin kerjasama apabila sarana prasarananya mendukung. Apabila sarana prasarananya tidak mendukung, otomatis hubungan antar wilayah itu tidak akan terjalin. Contoh misalkan ada jalan atau jembatan yang putus, maka tidak akan bisa terjadinya interaksi antar ruang. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Untuk bisa lebih memahami, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah tertera pada layar. Ya, jangan lupa silahkan kalian subscribe channel SMPS Bina Bangsa 02 dan juga like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.